terima kasih ya atas bantuannya. Jadi saya jelaskan dulu terlebih dahulu Pak. Sebetulnya ini tuh adalah tugas saya untuk aksi nyata di program Guru Muda. Nah Bapak, kali ini adalah tentang pengembangan supervisi akademik. Nah Bapak, untuk supervisi akademik kali ini saya mengambil Bapak ya untuk menjadi guru sasaran saya. Kebetulan Pak Ujar itu mengajar IPA ya, betul sekali. Bapak, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, tujuan pembelajaran Bapak untuk pertemuan yang akan disupervisi itu apa Pak? Tentang apa ya? Jadi materi untuk pembelajarannya supervisi kali ini adalah tentang tata surya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu adalah berdasarkan setelah peserta didik melakukan diskusi dan proses mencari informasi, diharapkan peserta didik itu mampu mempresentasikan materi tata surya dengan benar, seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada berapa Pak? Kebetulan saya menggunakan yang satu tujuan pembelajaran dalam satu pertemuan. Ya. Oke Bapak, itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Nah, selanjutnya Bapak, area yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran Bapak nanti itu apa? Saya lebih mengembangkan ke area pemahaman peserta didik dalam menghasilkan suatu produk presentasi ya, dengan cara peserta didik itu menggali informasi sendiri atau inquiry seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, Bapak di sini ada strategi pembelajaran. Tapi sebelum ke sana, saya ingin lebih tahu dulu nih Pak. Apa Bapak pernah mendengar tidak tentang RPP berdiferensiasi atau RPP pembelajaran sosial emosional? Saya pernah mendengar RPP berdiferensiasi itu pada Merdeka Belajar, tapi belum paham hanya sekilas atau sebatas mendengar saja gitu. Oh gitu. Sedangkan untuk pembelajaran sosial emosionalnya sendiri sudah mendengar atau gimana? Sudah mendengar, cuman belum paham terlalu dalam. Jadi menurut saya hampir sama sih sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu dengan pembelajaran karakter pada kurikulum 2013 menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu hampir sama sebenarnya. Ya Bapak, coba sekarang Bapak lebih bisa menjelaskan strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran untuk pertemuan atau RPP yang sekarang ini. Karena saya pada tujuan pembelajarannya itu adalah dengan diskusi, saya menggunakan yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Jadi anak-anak berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, tapi sebelum itu anak-anak diberi stimulus supaya mereka itu terpacu dalam sebelum mulai pembelajaran. Jadi dengan video ataupun dengan hasil presentasi ataupun dengan audio. Karena saya ini materinya tentang tata surya, makanya saya ini selain daripada tadi cooperative learning, makanya saya juga menggunakan dengan inquiry, yaitu nanti menggunakan aplikasi berupa yang namanya Stellarium seperti itu. Oke, siap Bapak. Ketika saya mendengarkan proses atau strategi pembelajaran yang Bapak akan gunakan, sebetulnya Bapak itu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, karena mengutamakan kebutuhan belajar siswa. Jadi secara garis besarnya Bapak itu sudah menggunakan RPP berdiferensiasi. Jadi sebetulnya tanpa kita sadari ya Pak ya, RPP berdiferensiasi itu sering kita gunakan. Nah sekarang Pak, untuk pembelajaran sosial emosional sendiri nih, apa yang sudah Bapak lakukan di kelas nih? Untuk pembelajaran sosial emosional, saya hampir mirip dengan pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu bagaimana melihat peserta didik dari mulai pertama masuk, sikap peserta didik mulai pertama masuk dari mulai berdoa, kemudian mereka berdiskusi, kemudian setelahnya pada akhirnya mereka melakukan presentasi gitu kan, dari awal sampai akhir
menurut saya itu adalah pembelajaran sosial emosional menurut saya kan. Oke Bapak. Nah, saya lihat juga ketika Bapak tadi menjelaskan pembelajaran yang sosial emosional ya, di situ sudah ada kesadaran diri daripada peserta didik ya Pak ya. Iya. Selanjutnya juga ada tanggung jawab dari peserta didik Jelas. yaitu dengan Sikap-sikap. diskusi ya Pak Iya. ya. Selanjutnya juga ada manajemen dirinya Iya. ketika mereka melakukan proses diskusi Iya. antar kelompok ya Pak ya. Nah Bapak, ketika saya melihat alur pembelajaran tadi Bapak, sebetulnya apa yang saya inginkan yaitu pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran berdiferensiasi juga sudah ada pada pembelajaran Bapak. Tapi nanti kita akan melihat Pak pada proses pembelajarannya langsung. Iya. Oke, saya akan lihat nanti proses pembelajaran langsung di minggu depan ya Pak, ketika Iya. jadwal pembelajaran Bapak. Nah, setelah itu nanti akan ada pasca observasi Pak, setelah Bapak pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, Bapak terima kasih sekali atas waktunya hari Sama-sama ini ya. ya, dapat membantu tugas daripada saya. Semoga pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini selalu diterapkan sama Bapak di kelasnya ya Pak. Terima kasih, selamat siang Sama-sama, Ibu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak dalam membantu saya menyelesaikan tugas saya dalam aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang supervisi akademik. Kita sudah melalui pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sekarang saya akan melakukan pasca observasi yaitu tentang merefleksikan. Alhamdulillah untuk pembelajaran dari pagi berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, walaupun tidak sepenuhnya efektif. Mulai dari pembukaan kemudian sampai penutup. Adapun konten pembelajaran yang saya laksanakan di kelas adalah tentang tata surya, menggunakan medianya menggunakan alat peraga. Saya mencoba menggunakan alat peraga supaya siswa itu menarik minat siswa, walaupun di kelas ya belum terlalu efektif. Ada hal-hal yang pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar. Oke, ya baik Bapak, yang saya tangkap bahwa pembelajaran sudah berlangsung dengan cukup baik ya Pak ya. Tapi memang ada beberapa siswa yang masih belum efektif ya Pak. Itu ya yang saya tangkap ya. Oke Bapak, terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ada tidak catatan menarik selama proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran alat peraga, anak begitu antusias ingin mencoba alat peraga ya. Jadi kelihatan sekali anak begitu tertarik sekali mencoba alat peraga tersebut, dan itu membuat saya menjadi menjadi patokan bahwa pembelajaran itu harus diciptakan menarik gitu agar siswa-siswa itu bersemangat dalam belajar. Oke, ya mungkin itu ya catatan pentingnya. Bagaimana Bapak rencana tindak lanjut ke depannya dalam proses pembelajaran Bapak yang akan lakukan pada pertemuan selanjutnya? Adapun rencana tindak lanjut, saya harus menyesuaikan kembali rencana pembelajaran saya yang akan saya laksanakan sesuai dengan apa yang barusan saya laksanakan di dalam pembelajaran, yaitu dengan mendesain pembelajaran supaya setiap pembelajaran itu ada alat peraganya atau ada keterlibatan anak gitu, sehingga anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran saya.
Jadi Bapak, rencana tindak lanjut Bapak ke depannya itu akan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan sesuai kebutuhan belajar murid ya. Kebutuhan belajar murid. Betul. Seperti Jadi itu. akan berpihak kepada murid ya Pak ya, Tentu seperti saja itu ya. seperti itu. Oke Bapak, mungkin itu hasil pasca observasi. Nah sekarang Bapak, kita akan lanjut ke step selanjutnya yaitu tentang coaching ya. Ya. Coaching daripada proses pembelajaran Bapak di kelas. Nah Bapak, tujuan yang dicapai setelah dilakukannya observasi, ada tidak tujuan yang Bapak ingin capai setelah dilakukan observasi ini? Tujuannya apa Pak? Saya pada kedepannya saya harapkan adalah saya pembelajaran saya itu sesuai dengan apa kebutuhan murid. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu, dan juga sesuai dengan sosial emosionalnya itu mencakup itu. Pembelajaran karakter ya Pak? Pembelajaran karakternya. Oke Bapak, selama proses pembelajaran itu ada hambatan tidak yang Bapak rasakan gitu? Kalau hambatan menurut saya memang sebenarnya banyak sekali, apalagi di sekolah, apalagi dengan keadaan sekolah yang seperti ini, terutama untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik bagi siswa seperti itu. Itu adalah hambatan yang menurut saya terbesar, karena selain menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kita itu harus memikirkan juga sumber daya yang ada di sekolah ini gitu. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini, kemudian media-media pembelajaran yang mendukung dalam proses pembelajaran itu sendiri, itu menjadi hambatan utama sebenarnya. Nah, solusi sejauh ini atau solusi kedepannya akan seperti apa Pak untuk mengatasi hambatan yang tadi yang Bapak utarakan? Menurut saya menganalisis dulu konten ajar yang saya akan laksanakan dalam proses pembelajaran, kemudian menyesuaikan konten saya dengan fasilitas yang ada di sekolah ataupun sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Baik Pak. Oke Bapak, tentunya ya dengan Bapak melakukan berbagai hal yang Bapak harapkan berpihak kepada murid, tentunya ada dukungan dari rekan-rekan kerja atau dari pihak sekolah sendiri. Tentunya saya ucapkan terima kasih terutama kepada para calon guru penggerak yang pada kesempatan ini melakukan supervisi, kemudian memberikan masukan-masukan kepada saya dalam proses pembelajaran, sehingga saya dapat bertukar pikiran atau sharing tentang proses pembelajaran saya di kelas, seperti itu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apa sih yang perlu Bapak lakukan ke depannya dengan adanya coaching seperti si akademik ini? Saya harapkan coaching ini tidak hanya dilaksanakan tidak hanya dalam program IGP saja, tapi berkelanjutan. Jadi saya ingin coaching seperti ini terus dilaksanakan walaupun program TGP itu sudah selesai, karena menurut saya pembelajaran terutama guru ya dalam melakukan proses pembelajaran itu akan termotivasi kalau ada rekan atau teman atau pimpinan yang dapat bertukar pikiran dalam memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Ya Bapak, secara tidak langsung Bapak itu keinginan Bapak ke depannya adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran tersebut berpihak kepada murid. Dan yang Bapak harapkan juga bahwa tidak hanya ini seperti si ini tidak hanya berlaku di ketika calon guru penggerak saja ya Pak ya, tapi berlaku ke depannya juga. Untuk apa? Untuk untuk memajukan pembelajaran di sekolah ya, terutama kepada guru gitu ya Pak ya. Kepada guru, kepada rekan-rekan guru. Iya, rekan-rekan guru ya. Terima kasih Bapak atas pertemuannya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dengan
Bapak sudah bersedia untuk melewati berbagai hal dari awal sampai dengan akhir, dari pra, observasi, dan pasca. Saya ucapkan terima kasih, Bapak sangat membantu sekali untuk coaching dengan saya, Bapak. Mudah-mudahan dapat membantu proses pembelajaran Bapak di kelas dan menjadi apa yang Bapak harapkan bisa terselesaikan gitu ya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Potensi tingkatkan prestasi.